Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Sari Mukti dengan NIM 24 10 95 38. Kali ini saya akan menjelaskan laporan akhir modul 2. Yang pertama ada jurnal, mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan arus bolak-balik. Tegangan DC dan tegangan AC memiliki amplitudo yang sama yaitu 27 volt. Sedangkan periode tegangan DC tidak ada dan frekuensi pun tidak ada. Tegangan AC periode 1000 dan frekuensi 1. Membandingkan frekuensi, ada 3 jenis yaitu sinusoidal, gergaji, dan Gauss. Frekuensi osiloskop 995, 998, 1000. Sedangkan function generator yaitu ketiganya 1000. Selanjutnya membandingkan frekuensi dengan cara Lisa Jones. Dapat dilihat sebagai berikut. Lalu yang keempat, pengukuran daya beban lampu seri. Ada 3 lampu. Lampu yang pertama, P total 0,0579, sedangkan I total 0,18. Ketiga lampu memiliki I total yang sama. Satu lampu, daya terukur dan daya terhitungnya sama, yaitu 0,010422. Yang kelima, pengukuran daya beban lampu paralel. Memiliki 3 lampu juga, yaitu dengan P total 2,5 dan I total 0,02. Daya terukur dan daya terhitungnya pun sama, yaitu 0,0005. Sedangkan 3 lampu 0,000075. Selanjutnya, prinsip kerja. Satu, mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan arus bolak-balik. Prinsip kerjanya yaitu, pada rangkaian ini, sumber DC atau power supply sebesar 4 volt dihubungkan dengan kanal B pada osiloskop untuk mengamati dan mengukur tegangan dari arus searah. Dan untuk grafis sinusoidal dari signal generator diatur frekuensi sebesar 1 kHz dan tegangan 4 volt. Lalu dihubungkan dengan kanal A pada osiloskop sehingga jika rangkaian dijalankan maka grafik dari osiloskop dapat diamati. Yang kedua, mengukur dan mengamati frekuensi. Prinsip kerjanya pada rangkaian ini dihubungkan output function generator yaitu grafik sinusoidal dengan input kanal A dari osiloskop. Lalu catat hasil yang menunjukkan frekuensi function generator lalu dibandingkan dengan hasil frekuensi yang ditunjukkan pada osiloskop. Yang ketiga, membandingkan frekuensi dengan cara Lisa Jones. Rangkaian ini menggunakan dua buah function generator yang masing-masing dihubungkan pada kanal A dan kanal B dari osiloskop. Sinyal yang tidak diketahui dihubungkan pada input A dan sinyal yang dapat dibaca dihubungkan pada kanal B. Atur frekuensi pada kanal A sampai terbentuk seperti salah satu gambar 21 yang ada pada modul. Kemudian amati perbandingan frekuensinya. Yang keempat, pengukuran daya beban lampu seri dan paralel. Prinsip kerjanya dari kedua rangkaian ini adalah dengan membuat rangkaian seperti yang terdapat pada modul, di antaranya yaitu rangkaian lampu seri dan rangkaian lampu paralel, kemudian masing-masingnya diberikan beban sebesar 25 watt, lalu diberi sebuah sumber tegangan AC dan dijalankan. Barulah dapat diukur daya yang terbaca. Selanjutnya analisa. Satu, mengapa perlu dilakukan kalibrasi sebelum osiloskop digunakan? Untuk memastikan bahwa osiloskop mampu mengukur frekuensi sinyal dengan akurat, sesuaikan kontrol referensi osiloskop hingga frekuensi yang ditampilkan sesuai dengan frekuensi sebenarnya. Yang kedua, jelaskan perbedaan tegangan AC dan DC pada osiloskop berdasarkan amplitudo, frekuensi, dan periode. Tegangan AC memiliki amplitudo yang berfluktuasi dari positif ke negatif dengan siklusnya. Memiliki frekuensi yang menunjukkan jumlah siklus detiknya biasanya dihitung dalam Hz. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus lengkap mulai dari puncak positif turun ke nol menuju puncak negatif dan kembali ke nol. Tegangan DC memiliki amplitudo yang tetap dan tidak berubah. Tidak memiliki frekuensi karena arusnya mengalir dalam satu arah konstan. Memiliki periode tak hingga karena frekuensi yang dihasilkan nol. Yang ketiga, jelaskan macam-macam bentuk gelombang berdasarkan generator, fungsi, dan frekuensi. Gelombang sinusoidal, jenis sinyal yang berisolasi bergerak ke atas dan ke bawah. Pada frekuensi osiloskop, gelombang ini memiliki 995 dan generator fungsi 1000. Gelombang gergaji gelombang yang memiliki bentuk seperti gergaji atau segitiga dengan frekuensi 998 dan generator fungsi 1000. Gelombang pulsa atau kotak versi periodik dari fungsi persegi panjang dihasilkan oleh generator yang menghantarkan sinyal kotak yang berfrekuensi 1000 dan generator fungsi 1000. Gelombang segitiga bentuk gelombang yang memiliki nilai tegangan yang meningkatkan
yang meningkat dan menurun secara linear antara dua level yang berbeda. Gelombang ini dapat dibentuk dari gelombang sinus dengan menggunakan integrator. Yang keempat, bandingkan nilai yang terukur dan nilai daya yang terhitung pada pengukuran daya beban lampu seri. Pada pengukuran daya beban lampu seri didapatkan daya terukur dan daya terhitung sebesar 0,010422, 0,22266, 0,9018. Nilai daya terukur sama dengan daya terhitung. Yang kelima, bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban lampu paralel. Pada pengukuran daya beban paralel, didapatkan daya terukur dan daya terhitung sebesar 0,00005, 0,00005, 0,00075. Nilai daya terukur sama dengan daya terhitung.